Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tanfas, apa kabar semuanya? Kembali lagi di acara AgriQuest, yang dimana di sini AgriQuest merupakan Agriculture and Question. Di sini akan pada acara first time pada kali ini akan bertanya-tanya terkait pertanyaan dan dari pertanyaan yang akan di sini sudah ada narasumber yang masih bersama saya, yaitu Muhammad Imam Bonifah sebagai penyiar satu, dan di sini saya agak sendirian juga pastinya. Di sini ditemani oleh teman saya Anggun Suparimurni. Di sini di siaran kali ini kita akan membahas terkait jenis dan cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi nih Tanfas. Nah, bener banget nih Kak. Pastinya topik pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali ya. Dan pastinya sangat cocok untuk kalian para petani dan petani muda yang melakukan budidaya tanaman padi. Karena kan hal yang tidak asing dan selalu dihadapi bagi kaum petani, yaitu masalah serangan hama dan penyakit. Di sini kita akan membahas terkait hama dan penyakit pada tanaman padi yang merupakan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi para petani muda khususnya pada tanaman padi. Benar sekali nih Tanfas. Sebelum dimulai, kami mengingatkan kepada para Tanfas untuk menyiapkan pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan atau diajukan. Kami akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir acara ini. Jadi jangan ragu untuk menulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera ya. Nah benar, jika dari para teman-teman yang sedang menonton pada siaran kali ini bisa secara langsung nanti bertanyanya lewat komentar atau lewat langsung PC di lewat nomor di bawah ini 087 882 582 632. Mungkin lebih gampangnya nanti tanya di lewat kolom komentar. Baik, sebelum masuk ke agenda selanjutnya sebaiknya kita dengerin musik aja ya Kak, supaya tidak terlalu tegang-tegang di acara siaran kali ini dan biar tambah semangat dan enjoy gitu. Bener banget tuh. Musik. Wah, sudah kita. Wah, musiknya sangat enak sekali ya Kak. Gimana nih para Tanfas? Apa sudah siap lanjut ke acara selanjutnya? Mungkin para Tanfas ini sudah gak sabar ya untuk lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pembahasan. Tapi di sini kita gak cuma berdua nih Kak. Di sini sudah ada narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dari narasumber kita. Oke, halo teman-teman, selamat siang. Oh ya, sebelumnya aku ucapkan terima kasih dulu nih kepada dua penyiar di sini, ada Mbak dan Mas yang sudah sangat cantik dan ganteng ini sudah memperkenankan aku selaku Rizky Ega untuk menjadi narasumber di siang hari ini. Wah, narasumber kali ini tidak narasumbernya ini sangat keren sekali ya. Narasumber kali ini merupakan
Kak Rizkia Ega, di mana beliau merupakan seorang mahasiswi Fakultas Pertanian dari program studi proteksi tanaman yang dihususkan mempelajari tentang pemeliharaan tanaman ya, khususnya tentang pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Tentunya dari Kak Rizkia Ega sendiri ini sudah banyak paham terkait hama ataupun penyakit yang terdapat pada tanaman, baik tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura. Wah, pastinya sudah sangat mengerti ya Mbak tentang segala hama dan penyakit pada tanaman. Tapi di sini kita hanya membahas hama dan penyakit pada tanaman padi saja Mbak. Mungkin Mbak Rizkia bisa sebelumnya terima kasih Mbak sudah mau meluangkan waktunya pada kesempatan siaran kali ini, yaitu menemani para Tanfas AgriFest, yaitu di acara Agriculture and Cohesion di siaran kami pada siang hari ini. Sebelumnya Mbak ini kan dari mahasiswa program studi khusus untuk perawatan tanaman ya, khususnya kan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Apa saja sih Mbak hama yang dapat menyerang pada tanaman padi? Boleh nih di-share kepada teman-teman ataupun kepada petani muda milenial yang sedang menonton di siaran kali ini, dikasih tahu apa sih hama yang sering muncul pada tanaman padi, yang terdapat pada tanaman padi. Oke, di sini disclaimer dulu ya teman-teman. Aku meskipun dari mahasiswa prodi proteksi tanaman, belum tentu aku juga mengerti dan paham akan segala hal tentang hama dan penyakit tanaman. Jadi di sini kita sharing-sharing aja, karena kan namanya juga ilmu, pasti ada yang lebih lebih tahu dan lebih paham serta lebih pengalaman gitu. Di sini kan bagi kita kuliah hanya mendapat teori aja gitu ya. Jadi mungkin ini sepengetahuanku. Jadi untuk tanaman padi itu biasanya sewaktu kita juga wawancara dan juga melihat di lapang itu banyak ada wereng, ada walang sangit, terus ada belalang juga biasanya, keong mas, atau biasanya kalau orang-orang nyebut di sini tuh kool ya teman-teman. Kool itu, terus juga ada tikus, itu burung juga ada. Itu beberapa hama-hama yang sering banget nih ada di tanaman padi dan suka sekali meresahkan para petani yang ada di sekitar Jember gitu teman-teman. Oh, jadi itu ya. Iya sih, yang nggak asing itu mungkin bagi orang-orang yang Madura menyebutnya kool ya Kak ya? Iya, kool. Nah, kool. Mungkin itu bahasa Maduranya ya, kalau bahasa Indonesianya keong mas ya? Oh, jadi itu ya Mbak. Biasanya hama tersebut nyerangnya bagaimana ya? Dan dampaknya seperti apa Mbak ke tanaman padi? Ya, kalau di sini itu dari kool sendiri biasanya itu kayak menggigit atau mengkerokoti gitu, jadi daun-daunnya itu banyak yang hilang. Terus kalau untuk walang sangit itu biasanya waktu padi sudah mencapai usia di matang susu, nah rata-rata walang sangit itu menghisap, menyucuk gitu bagian malainya. Jadi nanti malainya itu akan kosong dan hampa gitu, nggak ada isinya kayak gitu. Kalau burung ya teman-teman tahu pasti bulir-bulir padinya dicucui. Terus kalau tikus, karena tikus juga hewan pengerat, maka tikus tuh nggak segan-segan buat kayak langsung motong gitu dari bagian bawah, hingga tanaman padi itu bisa benar-benar gagal total gitu. Oh, jadi gitu ya Mbak. Sangat besar ya dampaknya kalau sampai tanaman itu mati. Kan bisa gagal panen tuh, jadi petaninya rugi deh. Apa ada hama utama nih Mbak? Maksudnya yang sering dihadapi para petani itu yang kebanyakan hama seperti apa sih Mbak? Ya, tadi yang sudah aku sebutin itu merupakan hama-hama yang sangat penting, yang sangat-sangat banyak menyerang di tanaman padi. Tikus juga bisa menjadi hama penting di situ. Biasanya orang-orang itu juga mengeluhkan wereng batang coklat atau wereng batang hijau, itu juga bisa. Terus burung, tadi juga aku sempat kelelahan kan, aku melihat juga di pinggir-pinggir itu sampai banyak yang dikasih kayak perangkap atau yang bisa ditarik biar mengusir burung kayak gitu-gitu. Oh, itu ya Kak ya. Berarti untuk hama tersebut sangat meresahkan sekali tentunya ya bagi para petani. Iya, untuk petani itu benar-benar meresahkan. Masalah yang sering dihadapi petani sepertinya itu seperti wereng ataupun hal sebagainya. Namun tidak memungkiri juga petani juga kesusahan pada hama tikus ya Kak ya. Mungkin dari Kakak ada solusi untuk menghindari hama dari tikus ini?
Ya, untuk hama tikus ini sebisa mungkin ya harus ada crop rotation atau rotasi tanaman. Jadi harus ada penanaman serentak. Nah, misalnya nih petani satu nanam padi terus sebelahnya nanam palawija. Nah, itu kayak nggak bisa, bukan nggak bisa sih, sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau misalnya ada hama tikus, nanti pasti tikusnya tuh bakalan lebih menyerang padinya kayak gitu. Nah, lebih baik jadinya ada crop rotation, jadi tanam serentak dulu padinya sehamparan sama petani-petani lainnya. Lalu untuk tanam selanjutnya jangan tanam padi lagi, karena buat memutus ekosistem atau mata mata lingkungan yang menguntungkan bagi tikus tersebut. Misalnya habis dari tanam padi nanti bisa langsung tanam jagung, habis tanam jagung tanam tomat, habis gitu tanam padi lagi kayak gitu. Jadi lebih dirotasi aja. Baik, jadi yang diperhatikan itu terkait rotasi pindah tanam, pergantian tanaman ya, dari padi, misal sekarang padi, besoknya itu jagung gitu, seperti itu Kak ya? Benar-benar. Nah, hama yang sering menyerang selain tikus, ini kan tadinya katanya orang kan Kak ya? Kalau orang itu gimana nyerangnya dan dampaknya seperti apa kepada tanaman padi? Kalau worong itu lebih ke tanaman padi itu benar-benar meresahkan karena apa ya? Benar-benar bisa membuat tanaman padi itu gagal total atau disebutnya itu fuso ya teman-teman. Jadi yang sangat-sangat meresahkan kalau misalnya orang itu sudah berkembang biak dan itu menjadi ekosistem yang menguntungkan bagi orang tersebut. Jadi benar-benar di misalnya nih ada punya Mas Imam di sini ya untuk padinya, terus juga ada punya Mbak siapa Mbak Anggun. Iya, ada Mbak Anggun. Nah, punya Mas Imam nih awalnya kena wereng, terus di sebelahnya ternyata ada sawahnya Mbak Anggun. Itu bisa banget itu untuk menular gitu. Jadinya lebih baik harus benar-benar dikendalikan. Waduh, bahaya juga ya wereng ini. Wereng ini kan banyak Mbak jenisnya. Yang biasa nyerang tanaman padi wereng jenis apa ya? Biar Tanfans nih semua tahu secara jelasnya gitu ya. Oh ya, untuk wereng di sini nih ada wereng batang coklat atau wereng batang hijau. Nah, biasanya yang lebih sering menyerang tanaman para petani itu adalah wereng batang coklat. Namun tidak memungkiri juga ada wereng batang hijau yang itu biasanya menjadi faktor virus. Jadi padi kan juga selain ada hamanya ada penyakitnya. Nah, untuk dari wereng batang hijau ini bisa menularkan virus dari tanaman satu ke tanaman lainnya. Jadi ngampung hidup gitu sebagai faktornya di barang batang hijau gitu teman-teman Tanfans. Nah, kembali lagi nih di acara pengendalian, apa serangan hama ini bisa diatasi dengan pestisida alami ataupun pestisida nabati, apa hanya bisa ditangani melalui pestisida kimia saja? Oke, karena kita karena saya selaku mahasiswa program studi proteksi tanaman juga beberapa kali nih sudah wawancara dengan petani-petani bagaimana sih pengendalian alami dalam mengatasi hama wereng. Jadi itu ada buah mengkudu. Jadi buah mengkudu itu bisa digunakan sebagai pestisida alami untuk mengatasi hama wereng. Terus juga ada apa lagi namanya? Aduh aku lupa namanya lagi, itu daun apa ya, kayak daun mangga tapi bukan daun mangga, itu waktu itu aku pernah nyoba waktu di Surabaya waktu magang Bintaro. Daun bintaro. Itu daun bintaro juga bisa digunakan untuk pestisida alami, tapi karena petani di sini pun maupun di desa pun atau di kota itu kurang sabar ya teman-teman untuk menggunakan pestisida alami atau pestisida nabati. Jadinya, ini kenapa nggak mati-mati? Jadi daripada mereka juga rugi total, akhirnya sering banget pakai pestisida kimia gitu. Wah, seperti itu nih penjelasan tentang jenis hama dan cara pengendaliannya pada tanaman padi. Kayaknya emang harus benar-benar butuh perhatian khusus ya buat perawatan tanaman ini agar tidak terjadi serangan hama yang menyebabkan gagal panen dan akhirnya rugi deh. Gimana para Tanfans? Cukup jelas kan penjelasan dari Mbak Rizkia tentang jenis hama dan pengendaliannya? Menurutku sih sangat jelas sekali ya Kak, dari penjelasannya yang sudah sangat detail, cara penanganan hama apa aja yang terdapat pada tanaman padi. Sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, mungkin bisa kita break dulu ya, bisa dengan mendengarkan musik. Boleh juga Kak, biar para Tanfans ini tetap setia menonton ya, biar Mbak Rizkia juga bisa break sebentar.
Wah, musiknya sangat enak sekali ya Kak. Bisa dijadikan penenang atau biar refresh lagi kita kembali berpikir para tanfas untuk melanjutkan ke acara berikutnya. Gimana nih para tanfas, masih semangat belum untuk acara berikutnya? Pastinya masih semangat dong kak. Wah, sepertinya acara selanjutnya menarik ini kak. Emangnya apa kak acara selanjutnya? Harus tetap semangat dong para tanfas. Sepertinya kita langsung aja kali ya, untuk mempersingkat waktu ke acara selanjutnya. Acara berikutnya itu akan membahas tentang penyakit pada tanaman padi. Nah, tadi kita sudah membahas terkait hama apa aja sih yang sering muncul, yang sering ada, yang sering didapati pada tanaman padi. Sekarang kita akan membahas terkait penyakit yang paling sering muncul pada tanaman padi. Gimana nih Kak? Apa saja sih penyakit yang terdapat pada tanaman padi yang sering muncul gitu, yang sering dialami oleh para petani? Ya, untuk penyakit sendiri yang ada di tanaman padi itu biasanya teman-teman nyebutnya itu adalah penyakit XOO atau dari bakteri Xanthomonas oryzae. Jadi Xanthomonas oryzae ini merupakan kalau misalnya teman-teman bilang itu hawar daun atau penyakit kresek. Ya itu. Terus juga yang disebabkan oleh cendawan atau jamur Pyricularia oryzae itu penyakitnya blast. Jadi untuk yang XOO itu awalnya nanti menguning, layu, kemudian mati. Kalau untuk jamurnya yang dari Pyricularia atau blast ini nanti dapat menyebabkan dari bulir-bulirnya itu hampa atau tidak berisi, kayak gitu teman-teman. Wah, banyak juga ya kak. Biasanya jenis penyakit apa saja yang sering ditemui? Yang sering ditemui itu biasanya itu si Xanthomonas oryzae, Phytophthora oryzae, karena itu memang benar-benar inangnya ada di tanaman padi. Jadi sangat-sangat merugikan dan sangat-sangat meresahkan kalau misalnya kena si XOO ini. Dari penyakit tersebut tentunya sangat bahaya lah bagi para petani yang sedang berbudidaya tanaman padi tentunya Kak. Iya. Seberapa berdampak sih dari penyakit tadi yang Kakak sebutkan itu terhadap hasil produksi bagi para petani? Iya, dari berdampaknya untuk tanaman padi itu sendiri, karena kan satu tanaman padi itu belum tentu ada satu penyakit kan di dalam bagian dari tanamannya. Jadi itu bisa double gitu, bisa dari hawar daun sama bisa dari penyakit blast itu sendiri. Jadi untuk berdampaknya sangat-sangat berdampak karena itu kan bisa menular, apalagi lingkungan yang mendukung seperti lembab, karena itu musim penghujan itu benar-benar bisa banget untuk menularkan penyakit-penyakit tersebut. Nah jadinya bisa sampai ada yang kena fuso dulu, sampai benar-benar gagal total gara-gara memang bulirnya nggak ada isinya, terus banyak tanaman padinya yang mati. Wah, sangat berdampak berarti ya kak. Biasanya hal yang perlu dilakukan jika ditemukan penyakit seperti itu di mana kak? Biasanya untuk petani itu pengendalian preventif. Cuma petani kan sudah tanya sebenarnya ke penyuluh, tapi kan penyuluhnya juga kayak kurang itu kata para petani, kayak penyuluh itu kurang mendampingi gitu. Jadi petani asal beli aja di toko pertanian. Ini aku ada penyakit ini. Jadi petani itu langsung tanya ke toko pertanian, dan itu pun misalnya kayak tadi XOO itu dari bakteri, terus dari Pyricularia itu dari jamur. Nah kadang itu kebalik untuk pengaplikasian pestisida atau pestisidanya ya, karena misalnya itu targetnya adalah jamur tapi dikasihnya fungisida gitu kan, jadi kurang tepat untuk pemakaiannya. Jadi kayak gitu. Nah, ini jadi catatan penting nih bagi para tanfas. Apakah dalam mengendalikan penyakit pada tanaman padi itu merasa kesulitan Kak? Kalau memang sulit, kenapa? Oh ya, sebenarnya ya kalau dibilang sulit, yang namanya penyakit tanaman itu pasti ada ya, pasti merotasi, pasti ada di situ karena itu juga mikroorganisme yang hidup di alam secara alamiah. Tapi ya memang boleh ada, tapi memang harus dikendalikan. Yang pertama ya mungkin bisa dari olah tanahnya itu kayak gimana, karena kan juga selain ada penyakit, selain ada hama juga ada gulma. Gulma itu bisa juga untuk inang alternatif untuk hama sama penyakitnya. Jadi misal nggak ada inangnya, itu bisa tumbuh di gulma. Nah terus mungkin untuk pemupukan juga benar-benar harus diperhatikan, karena petani itu juga sering banget memakai pupuk yang itu biar ini loh daunnya biar hijau, biar enak dilihat gitu kan.
Nah, tapi nyatanya itu kurang baik buat tanaman padi karena menjadikan tanaman padi tersebut itu sukulen atau rentan banget terhadap hama penyakit gitu. Jadi itu sangat harus diperhatikan sekali ya Kak, terkait pemupukan ataupun pemberian pestisida, terkait fungisida ataupun insektisida seperti itu kan ya Kak. Jika salah memberikan pengobatan atau pemupukan, itu akan berdampak sekali tentunya bagi tanamannya. Sangat-sangat berdampak. Mungkin dari kakak ada saran atau tips nih untuk mencegah atau mengatasi penyakit pada tanaman padi? Iya, untuk saran sama tipsnya sih mungkin gak jauh berbeda. Olah tanahnya yang harus benar-benar diolah, terus jarak tanam. Karena kan jarak tanam konvensional itu 20x20, sebaiknya kayak ada dikasih jarak yang legowo gitu, atau biasanya teman-teman itu nyebutnya jejar legowo, itu jarwo. Nah, karena kan kalau udah jarwo kan kelembapannya juga terjaga dan nggak terlalu lembab gitu untuk tanaman padinya. Terus pemupukannya harus berimbang juga. Kalau misalnya ada agensia hayati yang bisa dikendalikan, misalnya nih ada teman-teman dari ada PGPR, terus ada mall, terus ada ada agensi hayati, BB, Biovaria bassiana itu juga bisa buat hama, ataupun Metarizium itu juga bisa dipakai. Terus untuk Trichoderma juga bisa dipakai, karena Trichoderma itu selain untuk mencegah patogen tular tanah, itu bisa juga untuk membantu. Wah, mohon maaf ini ada kendala ya barusan ya. Jadi kita lanjut, yaitu sudah dijelaskan dengan baik dari narasumber kita tadi terkait penyakit apa yang terdapat pada tanaman padi, cara penanganan, cara pengendaliannya juga bagaimana, sudah sangat jelas ini yang telah diberikan oleh narasumber kita. Seperti biasa yang kita janjikan di awal acara tadi, waktunya sesi tanya jawab nih buat para tanfas di rumah yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang hebat sekali. Bisa dimulai dari sekarang dengan menghubungi nomor yang sudah tertera tadi. Wah, ini sudah penelpon pertama nih yang ingin bertanya. Hai Kak, mau nanya apa nih? Halo Kak, saya ingin bertanya bagaimana tanda-tanda khusus yang ditunjukkan bahwa pada tanaman padi terserang hama tikus? Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali nih ya Kak. Selanjutnya mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Kak Rizkia dari pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Ada yang dibingungkan mungkin atau masih sudah jelas? Oh ya, mungkin aku itu lagi perjelas kembali ya. Tadi pertanyaannya gimana tanda-tanda hama tikus saat penyerang tanaman padi, apa benar? Iya, benar Kak. Oh ya, untuk tanda-tanda dari hama tikus ini itu bukan berbentuk spot-spot lagi atau berbentuk secara random, tapi itu nanti bisa langsung kelihatan kalau ini terserang hama tikus, karena memang tikus itu kan tanaman padi itu ditanam gitu ya. Nah, itu jika terkena hama tikus nanti benar-benar kepotong gitu, jadi benar-benar udah jatuh roboh gitu tanaman padinya. Jadi benar-benar kelihatan ini bekas ratanya tikus gitu, bekas tikus yang menjadi pengerat di tanaman padi tersebut kayak gitu. Jadi tanpa perlu kita bawa ke laboratorium ataupun tanpa perlu kita identifikasi lanjut, itu sudah benar-benar hama tikus kayak gitu teman-teman. Wah, sudah dijawab dengan jelas ini oleh Kak Ega ini. Bagaimana nih? Apakah dari penanya sudah cukup? Kalau teknik pengendalian hama tikus ini apa ada cara lebih efektif? Oh iya, untuk cara lebih efektifnya itu kemarin sempat ada beberapa tanya ke petani, katanya di lubang yang biasa dilalui sama tikus itu dikasih dikasih sama belerang, karena kan belerang baunya menyengat terus juga bersifat racun juga gitu. Kemarin waktu tanya ke petani tuh kayak gitu. Tapi karena tikus ini merupakan hewan yang cukup pintar gitu ya, ya udah dimakannya tuh kita kasih itu rodensida. Jadi kita kasih pestisida kimia yang bentuknya itu padat, yang itu bisa dipoklak gitu. Itu
itu tinggal ditaruh di situ aja. Nah terus untuk tanamannya nanti setelah tanam padi bisa kita rotasi dengan tanaman lainnya, tapi jangan yang tanaman pangan juga, misalnya ada yang tanaman palawija ataupun hortikultura seperti itu. Wah, cukup jelas ya para Tanfans. Mungkin gimana bagi penanya, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup, terima kasih Kak. Sama. Sudah ada yang bergabung lagi nih Kak. Mungkin dari penanya yang barusan ini cukup menarik ya dari pertanyaannya yang telah diberikan oleh Kak Ica tadi kalau nggak salah ya. Mungkin dari para penonton ataupun para Tanfas ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup ya dari penjelasan dan dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh penanya tadi yang terkait hama ataupun penyakit pada tanaman padi sudah sangat jelas dijelaskan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya mungkin gimana nih Kak? Jelas banget ya penjelasan yang diberi oleh Mbak Rizkia. Bagaimana Tanfans, masih ada yang ingin didiskusikan? Kayaknya udah cukup kayaknya Mbak. Wah, Karena sepertinya sudah cukup Mbak. Ya, penjelasannya ini sudah sangat jelas banget, sangat rinci sekali terkait apa saja sih hama ataupun penyakit yang ada pada tanaman padi, cara pengendaliannya, cara untuk mengatasi dari hama ataupun penyakit yang ada, solusi, tips dan triknya juga sudah dijelaskan juga oleh narasumber kita pada siang hari ini. Waduh, gak kerasa ya Kak ya, kita udah 30 menit nih menemani para Tanfas di rumah. Kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita Kak Ega yang sudah mau menjadi narasumber kita pada siaran AgriQuest kali ini. Dan buat para Tanfas pendengar setia 17,8 Penta FM, semoga siaran ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para petani padi. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terus pantengin episode AgriQuest selanjutnya ya. Benar banget, pastinya masih ada hal dan ilmu baru menarik yang bakal ada di acara ini. Kita selaku host pada acara kali ini mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika informasi yang kita berikan kurang lengkap. Sampai jumpa kembali para Tanfans. Sampai jumpa kembali para Tanfas. Terima kasih. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita sedang garam dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu.